warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kali ini saya ngobrol dengan seorang gadis yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya contoh buat adik-adik Gen Z di Kota Sumedang. Langsung aja deh, ini ya Grace Yobelia Sinyo. Tangan. Banyak banget ya fans aku ternyata. Ya, dia teman-teman yang memang sering nongkrong warawiri kesana kemari di kafe khususnya, pasti akan ketemu dengan gadis ini. Betul. Gitu. Ya, Grace Yobelia Sinyo. Dari namanya tidak Sumedang-Sumedang banget. Sebenarnya asli Sumedang atau Asli lahir di Sumedang. lahir Sumedang? Mama keturunan Chinese. Oh, mama Chinese. Ya, tapi akunya nggak Chinese karena matanya gini. Oh iya. Belotot. Kalau papa itu boleh tapi udah campur Indonesia, tapi bolehnya itu. Karena papa bule tapi campur Indonesia. Ya, Berarti papanya jadi kakek itu berarti dari Belanda asli. kakeknya yang Tapi Belanda nikah- asli. Nikah sama orang Jawa. Berarti si papa mah blasteran. Betul, bule. Sekarang juga rambutnya pirang. Iya, tapi pirang anaknya asli nggak atau ada. pirang? Oh, Pirang pirang asli. Oh, keren Pirang asli sampai ke kumis-kumisnya pirang. Oh. Jadi emang warna kuning rambutnya. Jadi kamu nggak nurun sama kamu? Nggak ada anaknya. Bulu ketek mungkin? Nggak ada. Belum periksa. Terlalu kuat gen mama. Oh, Jadi gen mama mama karena lebih kuat. Chinese ya, Ya, Cindo ya. ya. Tapi mama sipit tuh? Sipit. Kakak-kakak sipit. Aku nggak. Soalnya nurun ke papa. Oh, makanya kalau lu mah Sumedang banget. Sumedang Padahal mah blasteran. Blasteran. Blasteran Ya. semua. Cinta Berarti- Sumedang. Cinta Sumedang ya. Itu. Jadi Grace ini adalah secara profiling itu seorang penyanyi muda di Kota Sumedang. Tepuk tangan dulu dong. Penyanyi muda katanya. Grupnya Matuh tuh atau Cabutan aja lah pokoknya mah. Cuman terlahirnya itu dari teman-teman musik kita awalnya. Tapi kalau makin kesini makin cabutan. Berarti debut di musik kita. Ya pertama kali jadi pertama kali gabung nih sama mereka gitu, sama anak-anak musik kita. Terus sekarang mah ya cabutan aja. Nah, sebelum ngobrol jauh, berarti Grace ini sebenarnya masih sekolah kah, kuliah kah, sudah kerja kah? Sekolah, masih kuliah sekolah. Oh, kuliah ya. Saya mikir kalau sekolah kan masih pantas sebenarnya. Udah kuliah, udah Kuliah. tete sebenarnya. Oh, wah kecewa. Tete ternyata. Udah tete SMA. ternyata. Berarti kuliah tingkat Akhir. Oh, tingkat akhir. Iya, tingkat akhir. Udah tingkat Sudah deh, akhir. kelas apa tingkat 1. Tingkat 1 masih baru maba masuk. gitu. Ternyata sudah tete. Tete. Udah mau lulus. Berarti mulai nyanyi itu dari tingkat 1. tingkat 1 udah nyanyi. Iya, tingkat 1 tapi udah masuk ke semester 2, mau ke tingkat 2. Jadi awal gabung tingkat 1 tapi udah semester 2. Berarti langsung di musik kita teh dari tingkat 2 itu. Dari tingkat Udah 1 lama juga ya? tetap masuknya ke tingkat 1. Tahu bisa ada bakat nyanyi dari mana kecil suka nyanyi atau Karena di rumah kan banyak alat musik, ada drum, rumah kamu studio band? Enggak, tapi memang banyak alat musik ya. Jadi gitar, ukulele, sayang kalau nggak dipakai sebenarnya. Tapi bisa main. Bisa mainnya. Main keren alat tuh. musiknya. Cuman yang nggak bisa drum karena kalau nabah nanti takut di ini tetangga. Oh iya ya, Berisik, kekerasan dalam rumah tangga, cina KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Jika nama gitu padahal lagi main musik. Awal senang nyanyi berarti dari Awalnya ikut nyanyi nggak fokus. Jadi lebih suka alat musik, tapi kalau misalkan minimal udah bisa alat musik nggak akan terlalu buatan nada. Betul. Benar sih. Nah, kebetulan di universitas juga megang UKM musik Oh ada. sama UKM padu. Wah seru. Tuh. Oh UKM Padus yang suka dapat duit itu ya? Yes, Saya ngalamin. Saya Oh juga, iya, ngalamin. Saya juga Alumni. masih satu alma mater lah sama Grace ini, cuma jauh banget. Jauh banget. Berarti kalau lulusnya tahun seberapa? 2025 lulus Ya, mungkin ya? sekarang, Jauh sekali. sekarang lulus. Aku Saya tahun sekarang lulus. Nanti Oktober, jangan lupa datang. Saya seumuran bapak kamu kali ya? Enggak lah, bapakku udah terlalu jauh. saya jadi minder Berarti awal alat musik apa yang dimainin? Gitar. Gitar dulu. Siapa yang ngajarin berarti? Papa? Enggak ada. Otodidak. Oh, ngelihat. Biasa kalau sekarang kan gampang ada YouTube atau Dulu apa? pakai buku, ada bukunya. MBS. Nggak tahu buku apa warna oranye, punya lewat buku warna oranye. Sidu ya, Sidu. Buku oranye. Nah, Ada cewek buku. kimia. Aduh, naonnya merek-merek buku tuh ya. Aku nggak tahu pokoknya Musik, si buku mungkin oranye. panduan Panduan main chord musik. aja, panduan chordnya aja, terus belajar sendiri dari Tapi ya, SMP. Deng neng lagu eta, ya, lagu gitu. eta. Nggak itu dulu. Awalnya enggak. kan masih cuma chord biasa.
Mungkinkah bila ku kan itu ECGD. Enggak. Naon atuh lagu awal? Lagu awal dimainin di SMP lagunya Once. Aduh, beda orang perasaan Peter Pan dulu lah deh. Iya Once. Kas tahu untuk belajar kita tuh Peter Pan dulu. Iya udah lagu Once guys, langsung lagu Once. Iya mah sepeda nyaman. Tapi mengenal lagu-lagu Once padahal kan Gen Z mah ya, maksudnya harus mengenal. Kan paling kadi ya, baru Desi Febian, baru ngegitaran teh. Udah, nah itu kesempurnaan cinta gitu harusnya mah. Karena tuh Once mah tuh kesini dulu banget. Udah dulu awal belajar lagu Once, terus kesananya kan belajarnya lebih suka lagu barat dulu mah, jadi merasa keren kalau bisa belajar bahasa barat gitu teh. Tapi kalau apa kosakatanya bagus gitu, cara pengucapannya oke tuh udah pede banget. Tuh, udah pede banget, udah paling Inggris. SMP sabar dulu. SMP apa? SMP di mana Mas? SMP 2. 2 Sumedang. Ya, sama mater deui jeung saya. Sama mater lagi kita. Berarti lulus tahun 2000 berapa ya? Tahu, lupa lagi. Saya lulus 2004. Dan kamu baru lahir. Dan itu baru lahir 1 tahun. Genap 1 tahun guys, genap 1 tahun. Iya, umur setahun saya sudah lulus SMP. Iya, udah lulus SMP. Bener kayaknya bapaknya seumuran saya kayaknya. Oke, singkat cerita kamu sekarang menjadi seorang penyanyi muda di Kota Sumedang. Betul. Dari tingkat tingkat 1 ya. Dari tingkat 1. Awalnya siapa yang ngajak berarti? Jadi awalnya kan aku membentuk Padus itu loh di universitas. Ngebentuk Padus, alumni Padusnya itu dulu kan Padus ini Marantika. Iya. Alumninya itu suka ngelatih sama masih suka diam di sekre. Ya udahlah karena aku menghargai alumni karena nggak enak karena juga padahal mau sih dari UI gitu nya gitu mau sih sosok iya alumni teh gitu asli makanya dari asli maafkan kalau nonton ini maafkan aku maaf karena untuk menghargai ya karena kita juga kan nggak punya pelatih dengan budget yang pas-pasan baru-baru ngerintis jadi langsung ya udah pelatih lah bersiap juga si A-nya juga Ajul ya, halo Ajul. Aku sebut aja namanya Ajul. Ajul. Iya. Azul. Ajul. Ya, Ajul. Jadi waktu dijadiin pelatih itu nggak apa-apa katanya nggak dibayar. Soleh pisan, pahlawan tanpa tanda jasa dia. Kalau ada Ajul mau ngomong apa sekarang? Terima kasih karena sudah mau mengundang aku ke anak-anak musik kita. Baiklah, tanpa sepengetahuan Grace kita akan hadirkan Ajul di Senteng. Grace orang di luar. Berarti diajak Ajul dulu. Iya, diajak Ajul dulu waktu itu teh. Karena Ajulnya juga bawa teman. Si Ajul itu sudah di musik kita berarti. Belum juga. Belum juga. Jadi kayak udah baru mau ngebentuk. Terus temannya Ajul juga suka ke sekre, tapi bukan di universitas itu. Beda lagi, tapi suka ke sekre. Terus tiba-tiba katanya butuh vokalis. Ajul mengadakan audisi berarti? Iya, tidak langsung dipilih saudara-saudara, langsung dipilih langsung. Berarti Ajul itu punya apa? Punya visioner gitu. Bagus ya, intuisi yang ini dari. Sebenarnya karena aku yang ngajak ngobrol Ajul terus. Lebih ke lobby. Karena kan yang lain mah pada cewek. Mungkin dari kamu bersin pas, bersinnya aja bernada. Apalagi nyanyi, kayaknya kamu diajaknya itu berarti. Langsung diajak. Waktu kumpul pertama besoknya langsung audisi. Berarti itu tuh sebenarnya belum ada bandnya? Belum ada, bener-bener baru banget. Baru mau banget itu teh. Si Ajul itu posisinya apa berarti? Sama vokalis. Vokalis. Jadi juga. Vokalisnya cowok sama cewek satu-satu. Jadi jika saha tuh kalau band sekarang ya kalau ada hi-fi. Betul. Hi-fi ya. Itu. Satu-satu. Luar biasa ya. Iya. Dan manggung pertama itu waktu itu di mana? Audisi. Kalau personil naheula saha wae? Ajul, kamu. Ajul, aku, Agam. Halo Agam. Halo Agam. Agila. Agila. Denny ya, Gilang. Iya, betul. Itu juga. Ya, bareng dari awal berarti itu. Dari awal. Sama Aramdan. Adadan halo. Halo Adadan, apa kabar? Tolong selamatkan saya. Saya seumuran bapaknya dia. Itu 5 orang itu dan sampai sekarang pun sama.
Sekarang maksudnya masih, biasanya kalau band kan suka ada bongkar formasi. Tapi masih ada ya? sih kalau kan bongkar formasi itu kalau sesuai kebutuhannya. Kalau lagi misalkan manggung. ya kalau misalkan butuhnya yang apa, mungkin misalkan kalau misalkan yang benar-benar dangdut banget, kayaknya aku enggak deh diganti gitu. formasi. Oh, jadi karena Gracemas gitu. Secara tipe suara mah pop. Betul, udah ngejazz banget. Dangdut juga bisa kali kan, saya pernah ngeliat kamu dangdut pakai tiang malah... gitu dengan yang pakai tiang di atas meja. Yang tiang di atas meja itu. Mana ada? Enggak. Nah, maksudnya tiang biasa, tiang kafe. Biasa. Tapi kalau apa ya, kalau lagu dangdut jatuhnya nggak dangdut, jatuhnya nanti tetap kayak pop dangdut. Pop Melayu. Jadinya jazz karena suaranya emang udah nge-jazz. Iya. Jadi kalau memang pesenannya harus dangdut banget, aku mundur, ganti formasi kita kayak gitu. Kalau misalkan memang butuhnya pengennya vokalis cowok aja, berarti cowok aja. Jadi nggak selalu harus seorang Grace. Tidak selalu. Tapi bagus loh suaranya. Saya pertama saya ketemunya tuh di kafe apa ya, di El Coffee kalau nggak salah. El Coffee betul. Nah, di itu El Coffee gitu. pertama kali. Saya kan sama si Denny Gilang tuh sering main lah, sering bareng, terus nanti ada vokalisnya gitu. Ya, aku gitu pas ngeliat, bagus nih suaranya gitu. Gimana? Bagus nggak kata Denny Gilang gitu? Aduh, berapa? Bagaimana Pak? Cina bagus nggak? Bagus. Gimana bagus, ya? Aduhnya harus bagus. Iya, bagus. Karena dia penguasaan lagunya juga oke, bagus, suaranya bagus, dan ini mudah-mudahan akan bisa membawa harum nama Sumedang. Amin. Gitu ya, gitu. Terus sukses terus buat itunya apa namanya, usahanya itu salah satu usaha mungkin atau ya gimana? Betul, salah satu usaha. Ini kadang saya iri loh kalau misalnya ada anak mahasiswa yang memang dia tuh sambil nyari duit gitu. Kalau zaman saya dulu mungkin peluang-peluang itu tuh sangatlah sempit lah. Jadi sekarang kan mahasiswa tuh mau tekar ya, kreatif bisa nyari duit di mana. Sekarang bisa jadi admin apa, bisa jadi buzzer. Bisa jadi iya kan, joki, just tip ya, banyak banget. Suka menjokiin tugas-tugas guys. Tangkap orang ini. Universitas lain suka aku jokiin. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya pasti banyak sekali peluang usahanya. Betul, gitu, dan ini salah dikit-dikit. satu. Tapi kalau misalkan zaman sekarang tuh paradigmanya itu anak-anak Gen Z itu, ya mohon maaf ya, kalau saya kan memang tidak terlalu Gen Z banget. Ya Allah, tina bunga tadi tinggali. Sangat gen yang jauh sekali. Ya. Katanya Gen Z itu agak istilahnya di dunia kerja itu kan tidak struggle menye-menye, betul, tapi manja, betul. Dan itu banyak. Dan mungkin tidak bisa dipukul rata untuk Grace ini gitu ya. Karena beda ya teman-teman. Karena kumaha jelema sebenarnya. Iya nggak sih? Betul. Gitu. Tapi kebanyakan sih memang begitu. Kebanyakan memang dikit-dikit menye-menye, dikit-dikit capek ngeluh, dikit-dikit padahal nggak sebanding. Nggak sebanding itu. Tapi kan berarti kita harus pukul rata semua Gen Z, bukan begitu. Sebenarnya ya orangnya aja. Kalau misalnya dari kisah Grace ini, kuliahnya pun memang biaya orang tua mah ada ya? Biaya orang tua bayar cover SPP kayak gitu, biaya kuliah. Dan kebetulan kan dapat beasiswanya 1 tahun. Beasiswa itu juga di kampus? Dapat 1 tahun, lumayan lah itu. Untuk 1 tahun untuk ngebayar bangunan, biaya semesteran lumayan. Sama biaya praktek. Karena aku kan kesehatan jadi. Hah? Aku kan kesehatan jurusannya. Apanya jurusannya? Iya, jadi bayar praktek. Saya sukanya manajemen atau apa? Iya, aku malah kesehatan jurusannya. Berarti stikes. Iya, pikes kalau sekarang. Berarti lulusan jadi apa? Perawat atau? Kesmas, tenaga kesehatan. Tapi bukan perawat, beda lagi. Oh. Tapi kerja emang linjer juga nggak apa-apa. Oh iya juga ya. Aku sudah mau linjer teman-teman. Saya mikirnya anak manajemen, terus kesehatan ya? Iya, aku anak kesehatan sebenarnya. Persoal ke saya, melihat bapak, kayaknya saya butuh ranitidin gitu. Jadi bawaan yang mual, kan ranitidin anti mual. Oh, kesehatan masyarakat. Betul ya. Iya, tapi kan katanya kalau bagian kesehatannya tuh secara biaya kan lumayan. Betul. Paling tinggi dan fakultas lain ya. Bener, kerasa berarti. Kerasa banget ya, karena memang biayanya, soalnya prakteknya harus dibayar terus. Kalau fakultas lain praktek nggak terlalu wajib. Jadi kadang cuma dibayar di awal. Kalau kita tiap semester terus dibayar praktek, belum lagi kalau misalkan PKL kan itu bayar lagi sendiri. Jadi banyak biaya sebenarnya kalau kesehatan. Harusnya masuk manajemen aku deh guys. Oh iya. Tapi kenapa bisa dapat beasiswa? Beasiswa karena aku aktif dan emang suka ikut kejuaraan. Tapi mungkin kejuaraannya bukan maksudnya? Tentang kesehatan teman-teman ya. Malah tentang seni. Harusnya di universitas yang aku lagi ini. Iya. Harusnya ada seni, kayak udah juara deh. Iya, harusnya gitu ya, harusnya. Juaranya aku malah iya tuh seni. Kenapa masuk ke kesehatan? Ya itu salahnya. Awalnya
emang ada motivasi Tidak, apa gitu? jadi memang diarahinnya ke sana. Aku tuh tadinya udah mau pilih kalau nggak akuntansi, ilmu FISIP, ilmu politik sosial. Jadi mau ke sana udahlah, sospol. Tahunnya harus diarahinnya ke kesehatan ya. Gimana? Ada dorongan orang tua atau misalkan, ya, Neng, ya. kamu tuh jadi ini atuh gitu. Ke kesehatan lah coba katanya. Tahunnya ya jalan jurusan. Iya. Nggak, maksudnya nggak ada yang salah ya. Mungkin daun yang jatuh pun itu bukanlah sebuah kebetulan ya. Gitu. Maksudnya itu sudah ada yang mengatur. Betul. Mungkin kalau kamu masuk dulu ke sospol, iya atau sospol atau tidak kemana? bisa menjadi penyanyi mungkin. Betul gitu. Ini kan gampang atau kamu tinggal ngarawat tuh tinggal nyanyi sambil ngahuapan anu gering kan bisa, sambil ngejahit luka. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Aku nyuntik aja nggak boleh. Nggak bisa ya. Soalnya tenaga kesmas tuh lebih ke promosi kesehatan. Oh, pakai lagu aja kan bisa pakai lagu. Promosinya pakai lagu. Aku anak sehat, kamu sambil nyanyi atau maksudnya itu tadi lah Hoream teh. Semangat ya orang cenah. Saya ingin jadi lebih sehat kan bisa begitu. Benar sih. Iya kan, gitu. Tapi beasiswa kan karena aktif di bidang seni, berarti dari menyanyi. Bidang organisasi juga, kan ikutan HIMA, UKM, PM. Pokoknya segala dicoba lah. Banyak itu tuh yang dapat beasiswa. Yang beasiswa, tapi nggak semua. Jadi memang yang ikut daftar tuh nggak semua lolos. Yang daftar kan ratusan juga kan kita sefakultas aja yang daftar banyak. Betul. Terus itu juga dipilihin. Jadi memang pilihan aja. Jadi yang memang suka aktif kejuaraan. Karena kejuaraannya juga aku tuh tentang vokal waktu itu. Kejuaraan vokal. Juara berapa berarti waktu 3. itu? Juara 3 Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Wah, keren, tepuk tangan dulu tuh buat Grace. Luar biasa. Di mana itu waktu itu? Dari dua peserta kan? Dari sabar. Enggak 2 peserta juga. 25. Jadi 25. dari 20. Enggak 2 peserta banget. Oh iya. Kalau 2 peserta harusnya juara 2. Oh iya benar. Ya juga Nggak ya. akan juara 3. Iya, berarti dari 25 se-Jawa Barat. Diselenggarakan di UPI Sumedang. Dalam rangka memperingati ini acara UPI juga. Ulang tahun mungkin ya. Kayak di Selakalis gitu. Cuman ini se-Jawa Barat kan. Karena UPI kan se-Jawa Barat banyak kan UPI. Waktu itu online dulu. Jadi online dulu kayak bikin video. Tahunya langsung dijaring ke 5 besar. Masuk ke 5 besar. 5 besar ini wajib tampil langsung di sana di UPI. Dari 5 besar ini teh. Jadi 5 besar lah. 5 besar akhirnya di festival dipentaskan berarti. Pentaskannya beneran di depan anak-anak UPI full di aula anak-anak. Padahal kamu teh unsapnya Aku unsap. Unsap enon sih gitu. Kali enggak ada begitu ada komunikasi sekarang mah. Enggak tahu kalau dulu. Ini kayaknya dulu. Enggak dulu juga biasa sih itu. Biasa. Akhirnya juara 3 akhirnya. Jadi dapat hadiah lumayan ya. Terus ikut juga malah nyala ke sastra. Waktu itu awal-awal masuk Unsap ikutnya. Jadi ada dari UIN Bandung. UIN Bandung ya. Bikin event ini kan kesehatan, tapi lomba-lombanya kayak bikin cerpen, bikin apa. Oh, itu juga kamu bisa menguasai. Aku cerpen juara 1. Terus se-Jawa Barat lagi teman-teman. Se-Jawa Barat juara 1 lagi. Tuh kalah. Tapi nggak ada kesehatan. Itu cerpen teh pada suatu hari tamat atau cerita pendek namanya juga. Cerita pendek. Waktu itu masih ingat nggak tentang apa ceritanya? Kan memang harus karena kesehatannya mereka juga yang menggarain, tapi memang harus tentang kesehatan. Ambilnya kesehatan mental yang gampang. Judulnya masih ingat nggak? Judulnya Rembas. Rembas. Iya. Rembas. Baru tahu dengar kata Rembas. Rembas tahu apa? Rembas itu hancur gitu kayak hancur. Kacau. Ada juga rembes kali. Enggak ya? Beda. Rembas loh. Itu jadi lagu bagus tuh. Rembas, betul. Judulnya Rembas. Aku tentang ngambilnya itu aku tentang topik kepribadian ganda. Contohnya pengambil topik itu jadi menarik nih, saya jadi pengen tahu. Kan waktu itu bingung harus kesehatan. Kalau misalkan tentang penyakit biasa terus meninggal bosan. Bosan betul. Paham guys. Bukan begitu tapi kan dark jokes sekali. Tapi untuk satu cerita kan harus memang out of the box. Iya. Dan itu memang jarang banget dibahas. Iya, kan tentang kepribadian ganda, kesehatan mental karena kan kita nggak tahu memang ada beberapa yang kepribadian ganda secara nggak sadar. Kamu sendiri atau kamu bertemu dengan orang yang menjegana kepribadian ganda, kadang jadi awewe, kadang jadi laki gitu. Itu mah pekerjaan. Oh iya. Itu mah pekerjaan. Kalau ini mah beneran pure karena sakit. Kan emang ada yang namanya kepribadian ganda ada. Misalkan contohnya aku mah kepribadian ganda ya jadi
misalkan AA Chandra ngedadak jadi berubah, nah itu jadi siapa aja, jadi kayak bukan Chandra banget iya, gitu. bukan Chandra banget, terus ngaku-ngaku juga bukan Chandra, itu tuh beneran ada dan di dunia. Oh, jadi kayak ada dua orang di dalam satu. Nah, begitu. Ada begitu. Kan maksudnya biasanya kan ada bipolar tuh, bipolar. Kepribadian ganda. Bipolar sama kepribadian ganda beda lagi. Kalau bipolar itu lebih ke moodnya, gampang banget naik, misalnya marah, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis. Nah, itu bipolar. Nah, saya kalau kajian gitu dah, senang dulu terus anjing kudu bayar, aing kudu bayar lagi tuh. Jadi moodnya langsung turun. Iya, jadi duit asup. Aing kudu bayar, aing kudu bayar. Saya bipolar katanya. Bipolar pas gajian itu ya. Iya, beda ya teman-teman, bukan bipolar sakit beneran. Itu semua orang gitu. Iya, jadi banyak sih kesehatan mental yang nggak ke-up gitu kan, karena tadinya aku tuh mau ngambil skizofrenia, cuman terlalu bingung juga buat ngemasnya. Iya, takut orang-orang juga mungkin masih awam ya, masih nggak relate. Iya, betul. Jadinya udahlah kepribadian ganda, tapi dibalut juga sama percintaan, ada cintanya sedikit, terus ada pertemanannya sedikit, apa harus jadi series atau bagusnya mah jadi novelnya, jangan jadi cerpen. Aku sudah menerbitkan 1 novel, teman-teman. Ih, saya kebetulan ulang lagi. Bagus, saya juga kalau ide mah suka ada, cuman saya bingung cara publisher gitunya. Nanti saya mau belajar sama Grace lah, cara menulis ya. Cara menulis. Gitu. Satu buku udah, tapi tapi itu zaman aku SMP. Ya, tapi ada bukunya SMP, udah ada. Ada. Nggak aku bawa ya, teman-teman. Oh, di rumah ada tapi ada. Karangan Grace Yobelia Sinyo. Iya. Keren deh. Itu siapa yang ngajarin kok bisa sampai jadi nerbitin buku SMP mah tuh maksudnya masih iseng-iseng gitu. Itu SMP kelas 3 mau masuk SMA itu tuh. Itu sama kakak di Enggak, memang otodidak. Jadi enggak, maksudnya nge-publishin sampai jadi buku tuh lewat ini sih, lewat komunitas baca. Online gitu ada. Berarti kamu dari kecil tuh udah ngulik ya, udah ngulik ke komunitas ini. Udah ikut komunitas apa yang publisher gitu. Udah harus bisa, jadi kalau misalnya udah masuk komunitas kan mau nggak mau kita tuh harus jadi pembicara juga. Kalau seminar, kadang seminar online juga ikut. Tentang misalkan ngebahas tentang penggunaan tanda baca yang benar, kutipan yang benar dalam bikin novel kayak gimana. Oh, ada kelasnya. Terus kalau mau bikin novel itu nggak boleh lain langsung bikin. Kalau mau tuh harus bikin kayak apa ya? Tornya gitu lah, kayak sinopsis. Inti sarinya. Ya gitu, kayak misalkan biar nanti di tengah-tengah itu nggak bingung. Kalau misalkan kita udah bikin misalkan karakter Chandra jahat. Kelihatan banget dari kenapa nganggap saya ustad gitu, maksudnya jahat. Misalkan jahat. Jadi kita tuh udah beneran bikin tokoh-tokohnya tuh beneran spesifik mungkin. Chandra jahat misalkan ya, suka menabung tuh. Meskipun jahat suka menabung teman-teman. Anjir bener oke. Suka menabung. Tapi kan kalau geus jahat tapi menabung kan eta bener-bener jahat bisa ya. Geus mah jahat menabung deh. Teu jahat kumaha coba. Ya enggak sih? Suka menabung. Jadi kalau misalkan kita udah stuck di jalan, kita tuh ingat kalau karakter Chandra itu jahat dan suka menabung. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Soalnya kalau keluar nanti malah untuk orang-orang yang ngerti sama sastra bakal ketebak banget. Oh, ini ngasal banget. Ini jelek nih novel. Bakal ngasal banget. Wah, ilmu nih buat saya nih. Ilmu bagus. Kepenulisan. Iya, tapi sekarang masih lanjut. Masih, cuman kadang hiatus, kadang lanjut gitu sekarang. Kalau dulu kan sekarang tuh zaman sekarang tuh kayak penulis gitu kan entry point-nya tuh banyak ya, kayak dari penulis menjadi scriptwriter, menjadi skenario editing juga bisa, film, jadi editor naskah gitu kan. Itu kan kamu geluti serius atau emang pas ada ide aja deh gitu. Itu dulu mah memang serius. Dulu kan karena gemar-gemarnya belum banyak kegiatan ya kayak sekarang kuliah. Jadi beneran tuh nulis. Jadi editor. Dulu mah kan editor naskah orang lain. Kira-kira apa yang perlu direvisi, dapat uang juga lumayan, dapat income kitanya. Uang. Yang butuh uang. Tok gitu tuh kita nanti sana nomornya di mana, abis dari Artos ngomong gitu. Oh boleh deh, maksudnya nanti saya banyak belajar ini ya tentang penulisan ya. Bisa ke penulisan juga. Seperti itu. Ya tapi kalau sekarang kerjaan yang matuh berarti dinyanyi aja berarti ya. Tapi sekarang suka ngejok. Tapi teman-teman, tapi ini sangatlah bisa saya menjadikan di kalangan mahasiswa. Tapi aku tidak mau. Mungkin itu lebih ke ngebantu teman-teman yang tugas aja. Zaman dulu saya juga ada yang begitu. Cuma nggak di
Oke juga kalau zaman dulu. Sebenarnya dia membantu ya, betul membantu. Maksudnya kalau saya dulu mah ikhlas ya bantuin, ini mah kan diduitkeun Iya gitu, itunya ngeduitin ya. Menarik, tapi semudah kamu saya salutnya tuh memang kayak tadi ada kegiatan, ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang, dan itu sangat jarang sekali untuk teman-teman Gen Z ya. Biasanya Gen Z yang memang kebanyakan nggak nyebut semuanya. Tapi ya itulah. Mungkin cenderung gitu, tidak struggle, tidak gigih, dan tidak, saya yakin setelah bertemu Grace ini tidak semua Gen Z begitu. Itu mah hanya orang-orangnya aja. Gitu. Tapi Grace, mohon maaf, kamu ada di keluarga yang high level kah, medium atau? Medium sebenarnya nggak high juga enggak. Sederhana, cukup aja ya. Cukup aja. Cuman memang dari awal lulus SMA, sebelum manggung aku tuh kerja dulu di servis catering. Jadi yang ngambil piring kotor. Oh, saya suka servis catering deh. Nyerpisan piring gitu. Nolder. Enggak deh. Servis catering. Ngambil piring kotor di nikahan-nikahan orang. Oh, sempat gitu? Iya, sempat sebelum manggung itu tuh. Jadi 1 semester sebelum, kan kalau waktu manggung itu mulai band semester 2, semester 1 tuh masih kerja itu. Oh, apa yang bikin kamu jadi servis catering segala maksudnya? Diajak dulu teman. Oh, diajak dulu. Bukan kamu ngerasa kurang teh asa terlatih ngawaan piring di keluarga teh. Saya akan menjadi seorang servis catering. Misalkan kamu kan ada passion gitu maksudnya. Enggak, karena diajak teman katanya. Mau nggak kerja? Aku bilang aja ya udah boleh. Dan memang belajar di situ memang uang nggak seberapa, cuman capeknya luar biasa. Soalnya harus dari subuh pulang malam. Experience baru lah ya. Iya, tapi sering berapa kali tuh? Berarti berapa show service catering kamu lakukan? Sering lah, kalau kayaknya sebulan 4 kali. Lu sering juga. Kirain kamu kapok sama awalnya. Enggak, capek juga ya jadi begini. Tidak, soalnya kan dari situ kayak lumayan dapat uang, udah dapat uang juga. Jadinya nggak mau minta jajan ke orang tua. Mulai dari situ beli kuota sendiri, beli bensin sendiri, dari situ teh uangnya. Jadi lumayan lah. Berarti intinya sekarang orang tua sudah masih ada biaya yang ngebiayain atau emang udah cover sendiri? Udah masih, kan biaya kuliah masih sama orang tua. Biaya kuliah yang semesterannya masih beasiswa itu? Kalau beasiswa itu di tingkat kemarin, tingkat 3. Oh, berarti tidak sepenuhnya dapat beasiswa? Tidak sepenuhnya, nggak dapat aku. Berarti kalau lagi nggak dapat, dibantu orang tua gitu ya? Orang tua. Dan memang kadang ditawarin juga ada uang nggak, cuman akunya tidak mau minta gitu, kayak udah nggak usah lah, daripada harus minta, kenapa? Karena aku tuh punya tangan dan kaki untuk bekerja. Oh, keren untuk banget. Menghasilkan gitu. Yang cacat aja bisa ngehasilin, apalagi kita yang lengkap guys. Tangannya lengkap loh. Berarti apapun itu tadi juga Grace bauan, nggak pilih-pilih ya, selama itu benar-benar halal. Betul. Dan selama itu tidak merusak norma-norma susila dan lain-lain ya. Betul. Sampai servis catering tadi, terus menyanyi sampai sekarang udah jelas ya. Jelas. Bikin novel juga gitu. Kalau dagang aku kurang, kalau dagang nggak tahu. Oh, dagang juga sempat digeluti. Aku dagang, ya. Digeluti. Cuma masih PO online. Just tip gitu mungkin? Iya, tapi itu kurang, nggak tahu kenapa kurang. Tapi just tip nanti nu di Sumedang teh dengan neng cilor anu dekat SMP 5 taneng. Eta mah juga lain. Saya just tip masa jadi kurir. Kayak reseller gitu loh. Jadi reseller, tapi nggak tahu kalau dagang itu agak kurang. Karena? Nggak tahu, aku juga bingung. Nggak tahu, memang kurang gencar. Kalau misalkan orang sudah mah, bagiannya gitu. Bagiannya mungkin entah, tapi memang kurang gitu. Tapi kalau jasa suka cepet. Kayak membantu teman dalam tugas, cepet banget teman-temannya. Ya itu mungkin bagian kamu, bagian jasa menyanyi lah tadi. Iya juga ya, service catering. Kalau nggak, aku tuh sampai ngelesin anak-anak, pernah ngelesin ini teman kuliah aku yang nyanyi, katanya mau les vokal. Oh, kamu ada? Iya, ada teman-teman. Les alat musik. Udah jalan? Udah jalan. Apa yang kamu ajarin? Vokal, maksudnya naona gitu. Aku dari awal dulu pitch control dan lain-lain. Jadi dari awal kan memang susah banget ya masukin nada. Disuruh terus latihan. Jadi sistemnya gini, tiap malam dia rekam lagu, nyanyi, kirim ke aku by WA. Terus kamu tegering gak? Teguat. Terus sanggup orang bisa ngelatih maneh. Bisa. Tapi sekarang udah good, jadi bagus banget. Jadi masuk suaranya sekarang. Hebat ya? Iya, just belajar ini juga alat musik, basic lah ya. Iya. Ya mungkin cocok buat mungkin anak kecil yang mau belajar untuk bernyanyi, bisa ke Grace. Boleh gitu. Ya teman-teman, boleh banget. Gitu, boleh. Promoin dulu dong kemana itu kalau misalnya nanti Grace kan selain nyanyi itu di acara apa aja berarti?
nikahan, wedding, terus kafe, acara ulang tahun bisa, gathering bisa, apalagi ya banyak, pokoknya mah acara-acara apapun ya teman-teman, acara-acara, soalnya banyak juga kalau ada yang gathering, kalau enggak kayak yang tunangan juga pernah, kayak gitu, dangdut juga oke lah, gak apa-apa. Tunangan ada acara hiburan? Ada, pernah. Ada ya? Aku waktu itu ngisi di salah satu ini tunangannya anak dosen kalau nggak salah, keluarga kerabat dosen waktu itu masih tunangan belum nikah, itu juga ada acara musiknya. Lagu nanti perselingkuhan tuh gue ya. Kalau itu naon nyindir orang gue. Kemana berarti kalau mau ngundang dan lain-lain? Boleh di Instagram aku aja. Kalau langsung ke Instagramnya Grace aja. Instagram aja, aku pas respon kok. Asal ada duitnya. Ya, apa-apa tanya-tanya dulu nggak apa-apa, berteman juga boleh, tidak menutup kemungkinan ya. Nah, karena Grace ini sekarang menyanyi, saya mau tanya, di acara menyanyi ada yang lucu nggak, kayak yang tidak terlupakan sama kamu, misalnya ketika nyanyi ada apa, mungkin kejatuhan apa atau jatuh atau ada. Aku pernah waktu lagi nyanyi kan atasnya itu kayu. Oh, di stage-nya itu kayu. Iya, stage-nya itu kayu, bawahnya balong. Mana itu daerah mana? Ada di daerah sana. Daerah mana? Bae terkenal sebutnya. Jangan disebut. Terkenal maksudnya ame batur yang sering kena kabayang gitu. Jadi mun seserian teh daerah mana nya? Sekarang mah udah di pelur ya, udah ini. Udah sekarang udah jadi lantai, udah jadi ruangan bagus. Dulu kan mungkin bagian estetiknya gitu ada balongnya. Iya. Kan pakai heels itu yang tinggi ya, aku pakai yang tinggi. Sekarang gue pakai yang 7 sampai 9 cm. Kalau pakai egrang sekalian. Iya, pakai 7 sampai 9 cm. Karena itu bambu kayak kayu, jadi si bawah heelsnya itu nyangkut. Anjir. Nyangkut ke bawah. Oh. Nyangkut. Jadi kesela-selana itu. Iya, kesela-selana itu nyaris jatuh. Jadi waktu beneran pas nyanyi banget. Nyaris lagu jatuh. Lagu itu ingat tuh? Lagi nyanyi lagu apa ya? Kalau nggak salah Kemesraan ini. Tuh, kemesraan berijin sapatuna kemesraan. Lagu kemesraan. Itu masih nyangkut, jadi nyangkut. Tapi so mas go on, maksudnya tetap nyanyi. Tetap jatuh dikit, nggak jatuh banget sih, maksudnya ketahan. Cuma kan jadi bahan orang-orang pada ngelihat. Kedar es krim teh. Hiburan. Tapi udah gitu harus langsung lanjut nyanyi, nggak boleh. Sudah Gilang ya tuh? Nggak, waktu kebenaran sama Apirdan waktu itu. Beda project lah ya, beda project waktu itu, beda project. Aduh, itu terus beneran. Ngomong dulu. Iya, maaf, aku bilang dulu maaf. Maaf saya IPL-nya ada kendala teknis dulu tuh, aku bilang gitu, padahal sebenarnya malu. Aslinya malu ya teman-teman. Setelah itu akhirnya pakai sepatu Warrior gitu, atau sepatu NB. Itu kan salah panggungnya. Iya, nggak salah panggungnya juga, mungkin ya akunya juga nggak hati-hati, nggak lihat-lihat ke bawah. salah tapak gitu ibaratnya mas. Salah tapak di atas. Nggak apa-apa tuh kan. Itu ya. Tapi secara mohon maafnya jadi kepo lagi. Secara bayaran tuh kalau pakai skala lumayan nggak sih? Jadi bisnis wedding singer. Wedding singer lumayan ya. Ada aja lah, cukup dah. Bisikan orang-orang bayang ini, wah pasti jutaan nih pasti. Oh enggak ya, belum masuk ke angka jutaan. Karena kan ini masih lokal ya sebenarnya. Aku belum beneran jam terbang ke yang jauh gitu. Seperti itu. Iya. Tapi inti nama sebenarnya ini lebih ke salah satu perjuangan Grace aja ya dalam menyambung hidup istilahnya gitu. Karena ini anak nggak mau merepotin orang tua lagi karena sudah bisa ngasilin duit sendiri mah. Iya, kalau buat jajan bensin, keperluan print bisa lah ya. Kuliah, iuran yang kecil-kecilan ya udah handle sendiri. Iya. Tapi kalaupun lagi butuh-butuh mah pasti ngomong ya ke orang tua ya. Pasti ngomong, cuman kalau itu mah sebisa mungkin enggak sih. Kayak HP rusak. Udahlah daripada ribet minta ke orang tua, udah bayar sendiri. Daripada ke orang tua, saya ke om aja. Om? Takut. Maksudnya om sendiri. Enggak ya. Iya kan, sebagai joki tadi kan. Gitu. Wah keren sekali. Tepuk tangan buat Grace. Aduh, luar biasa. Jadi kalau manggung tuh setiap hari Sabtu berarti ya. Kalau teman-teman kalau mau nonton Grace menyanyi, kamu bisa datang hari Sabtu ini. Jadwal di mana berarti? Iya, kalau nggak di Zazie Badami. Zazie Badami, berarti kontraknya itu Zazie Badami. Kalau nggak di mana juga sih, kita nomaden aja. Sedih cabutnya dan sedih panggilnya. Live TikTok juga nggak? Belum ya. Ini aku mau rencana dulu, soalnya kan aku harus naikin dulu views ya. Followers dulu naikin. Nanti kalau udah mulai harus nonton wajib. Nanti nonton aja.
Kalau misalkan sekali lagi kalau teman-teman mau ngundang Grace nyanyi dan lain-lain, boleh. kalau bisa langsung ke DM Grace aja, langsung ke ini nih. Di sini. Ya gitu. Thank you banget Grace, obrolan yang menarik. Luar biasa, ini salah satu anak kuliah pelajar yang memang mandiri. Jadi teman-teman bisa mencontoh Grace ya, contoh yang baiknya. Ya, tadi kan banyak obrolan yang buruk juga, itu jangan ditiru ya. Ya gitu. Jadi kalau misalkan kamu ingin ada pesan-pesan buat Gen Z gimana, bahwa biar mematahkan orang-orang kayak generasi milenial, boomer dan lain-lain memandang Gen Z itu generasi yang menye-menye, padahal tidak juga. Apa yang kamu mau sampaikan kepada? Sebenarnya balik lagi ke orangnya. Ada yang memang ada yang kerja keras, ada yang memang yang kalau bahasa Sunda tampi jadi. Tapi beres. Iya, tapi jadi beresnya kayak udah langsung terima jadinya aja. Tapi kan kita nggak bisa nyalahin juga, kan background tiap orang masing-masing. Kalau memang aku udah niat sendiri untuk menjadi yang mandiri. Kalau orang lain nggak tahu, tapi untuk Gen Z tidak semuanya meni-meni. Contohnya, ya, gitu. Kelahiran 2000-an. 2000-an. Minder. Saya 80-an soalnya. Jadi jauh banget. Ya, kelahiran 2003. Ini mah bukan ke ade lagi, ini mah benar-benar ke ponakan ini. Ponakan. Ke anak kayaknya. Gitu. Jadi nggak semua Gen Z itu pemalas juga, nggak semua. Memang banyak juga banyak juga Gen Z yang memang menginspirasi, yang sudah dapat income di umur 20-an, udah income-nya gede-gedean juga. Ya, dari perjuangan sendiri, meskipun ataupun yang memang ada privilege lah dari orang tua, tapi seenggaknya tidak pemalas. Jadi teman-teman untuk Gen Z juga yang pemalas, jangan pemalas ya teman-teman, karena hidup itu keras. Iya benar, itu keras. Mencari uang itu susah teman-teman. Nah itu, kalau misalnya teman-teman udah ngerasain gimana kerasnya mencari uang, udah kerasa pokoknya. Udah kerasa banget. Kalau sekarang masih enjoy kita nggak tahu karena udah kehidupan itu berputar. Tapi mungkin untuk seumuran Grace, dia sudah gladi resik dulu hidup dewasa sebenarnya. Sangat gladi resik. Nah gitu. Kalau buat saya misalkan yang tidak ngalamin kayak Grace dulu, pas jadi dewasa beneran deh, jadi kagok. Aduh ternyata sekaget ini saya jadi dewasa gitu. Atau kayak cicilan dan lain-lain, terus biaya dan lain-lain itu karena Grace sudah istilahnya sudah hidup mandiri ya Grace, dari trial dulu, bener. Trial dulu dari sekarang. Gitu. Ya betul. Sekian dari aku. Pesan-pesannya. Oh iya. Oke, thank you Grace atas waktunya. Terima kasih sudah ada waktu buat saya. Ini sibuk pisan, ada nyanyi, ada apa, terus sekarang juga novel juga. Saya juga mau belajar nulis deh sama beliau. Karena kan kalau berguru itu tidak perlu harus ke yang lebih tua, sama yang sudah berpengalaman, itu lebih penting. Kita kan sharing wajib. Betul. Bener. Dan teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita ngobrol lagi sama Grace karena kita hambat oleh durasi juga. Karena obrolannya sangat menarik. Saya akan mengulik-ngulik lagi sama Grace di tema-tema yang lain. Jangan lupa di subscribe Tahu Media dan like, comment, dan share. Terima kasih. Pamit. Bye. Terima kasih Grace. Kayak di TV-TV. Kayak di TV-TV.